Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Saya Dino Briliantino Zainun akan memberikan sedikit ide bagaimana cara eh, menghadapi peredaran produk-produk multi level marketing yang dijual secara retail atau konvensional. Pertama adalah yang perlu kita garis bawahi yaitu produk konvensional dengan produk multi level marketing itu yang membedakannya adalah pertama jika kos produksinya, penggunaannya jumlahnya sama, lalu kos distribusinya distribusi juga sama, tapi penggunaan kos promosinya inilah yang membuatnya eh, berbeda. Kalau di konvensional ini akan ada iklan, kalau di MLM adalah untuk pengguna pemakai biaya jaringan. Nah, di sini secara keseluruhan adalah harga jual. Harga jual secara retail ataupun konvensional harus sama dengan harga jual penjualan produk tersebut secara MLM. Nah, ini sebenarnya kunci untuk mengatasi peredaran produk-produk MLM yang dijual secara retail atau konvensional adalah harga jual yang sama. Jadi kalau harga jualnya tidak sama, itulah yang akan menghancurkan perusahaan MLM tersebut. Jadi di sini yang diperlukan adalah peran menteri. Menteri yang mengeluarkan keputusan tentang harga jual produk A tersebut. Apakah itu secara konvensional maupun MLM. Jadi menteri harus mengeluarkan keputusan tentang harga jual produk A, apakah itu dijual secara sistem konvensional maupun secara MLM. Di sini yang akan terjadi adalah konvensional dan MLM. Secara konvensional masyarakat akan memilih dua cara untuk mendapatkan produk A tersebut, apakah secara konvensional atau secara MLM. Nah, kalau secara konvensional artinya dia akan mengeluarkan untuk satu produk A dia akan mengeluarkan uang sejumlah misalkan B rupiah untuk satu kali. Nah, jadi kalau untuk di MLM dia hanya satu kali mengeluarkan uang juga misalkan sama Rp B rupiah. Apa yang membedakannya kalau begini? Kalau begini adalah di sini dia beli putus di konvensional. Kalau di sini dia satu kali aja belinya nggak putus. Kenapa? Jika di sini ada potensi penghasilan. Nah, satu kali. Jadi kalau dia satu kali ternyata misalkan dia jadi member MLM, dia ada potensi penghasilan senilai sistem yang ditentukan oleh sistem perusahaan MLM tersebut.
Setiap perusahaan beda-beda. Nah, di sini kalau beli putus, jika produknya habis, dia akan mengeluarkan lagi uang senilai B. Jadi dia bisa berkali-kali dia mengeluarkan uang senilai B rupiah. Kalau di sini hanya satu kali. Nah, jika dia menjadi member, dia bisa mendapatkan penghasilan dan mendapatkan produk. Itu perbedaannya. Nah, kalau di sini artinya apa? Para membernya, kalau sudah terjadi sistem yang harga jual antara retail atau konvensional sama dengan harga jual produk A di MLM, maka para member akan menjadi lebih aktif. Kenapa? Karena ini sudah menjadi masyarakat tidak akan tidak akan menolak para member-member MLM. Bagi mereka, terutama bagi mereka yang ingin punya penghasilan sampingan ataupun penghasilan pokok, misalkan terhadap terhadap penjualan produk A, mereka akan melihat, oh ternyata produk ini laku. Jadi bisa jadi kalau dia jadi member, dia jualan, dia dapat penghasilan. Tapi kalau dia di konvensional, dia hanya sekali beli. Apalagi kalau udah jadi member MLM, harganya malah justru bisa lebih murah karena menjadi member. Tapi kalau nggak jadi member, malah jadi, artinya dengan adanya sistem seperti ini di konvensional itu tidak boleh harga jualnya lebih rendah dari perusahaan MLM. Tapi kalau secara seperti ini, dengan adanya sistem yang terjadi, jika harga jual di konvensional dan MLM sama, artinya jika orang tersebut menjadi member, dia bisa mendapatkan lebih murah daripada yang didapatkan di konvensional. Kenapa? Karena jadi member. Nah, ini sebenarnya yang akan terjadi. Nah, jadi kalau seperti ini, inilah kita nggak perlu takut untuk menghadapi toko-toko atau penjualan retail atau konvensional yang sifatnya tadinya itu justru membuat eh, harga di pasaran menjadi tidak stabil atau tidak sama. Nah, seperti itu. Oke, jadi inilah gambaran yang saya bisa kasih kepada yang merasa kalau memang kalau memang produk A di pasaran itu tidak harus dihapuskan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah harus disamakan dengan yang ada di perusahaan MLM. Oke, segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.